Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sesi kedua di hari yang kedua pula pada daurah tentang nahwu dan sharaf. Kita ambil pertama kitab Tafsirul Latif bi Amthilatit Tasrif. Memang dikasih warna hijau karena buku-buku yang ada rata-rata tasrif warnanya hijau, nahwu warnanya apa? Biru. Itu hanya mengikuti kebiasaan saja yang sudah berjalan di tengah-tengah kita. Sekarang kita masuk bab ke-7, judulnya isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Sekali lagi, ini adalah rincian dari bab kedua. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Fa'ala sudah kita rinci. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Sudah kita rinci fil mudhari'. Masdar tadi fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nah, sekarang kita mencoba menjelaskan dua. Isim fa'il namanya dan isim maf'ul. Bisa dipahami? Jadi urutannya kumpulkan dulu semua, baru tarik satu persatu, dijelaskan, dijabarkan satu persatu. Pengertian isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il adalah sebuah kata benda, berarti isim. Karena tasrif istilahi itu kumpulan antara isim dan fi'il. Kumpulan antara isim dan apa? Fi'il. Maka isim fa'il itu kata benda atau isim yang menunjukkan kepada pelaku, orang yang berbuat, julukannya apa, namanya apa dari suatu perbuatan. Contohnya itu kurang hak, itu salah ketik. Contohnya ada yang hilang namanya haknya. Padahal sudah diedit berkali-kali, tapi ya itulah manusia, terluputkan, ada aja yang kurang. Ya, jadi bacanya apa nih? Contohnya katibun berarti artinya penulis. Sekali lagi, belajar sorof seperti belajar bahasa Indonesia. Makan, pemakan, makanan, dimakan, tempat makan. Ada tempat makan? Ada. Makanya di Arab itu tempat makan namanya apa? Mat'am. Ya, atau yang di bahasa Indonesianya rumah makan, atau bahasa Inggrisnya restoran. Bahasa Arabnya namanya apa? Mat'am. Dharibun, pemukul. Nasirun, penolong. Nah, itu disebut dengan isim fa'il. Adapun isim maf'ul adalah sebuah kata benda, dia juga berarti isim, yang menunjukkan kepada seseorang atau sesuatu objek dari perbuatan pelaku, berarti yang dikenai pekerjaan. Contohnya lagi, salah ketik lagi. Dua berarti yang apa? Salah ketik. Maktubun artinya yang ditulis. Sudah jadi bahasa Indonesia. Yang termaktub. Nah, di undang-undang misalkan, berarti yang termaktub, yang tertulis. Madrubun yang dipukul, misalkan ada pukul meja, nah ada disebut dharib, si pemukul. Yang kena pukulan namanya apa? Madrub. Namanya apa? Madrub. Makanya ya, orang-orang Yahudi dapat laknat, dapat murka Allah disebut maghdub. Disebut apa? Maghdub, yang dimurkai.
yang ya kena azab, maka disebut maghdub. Mansur, yang ditolong. Ada teman namanya Mansur? Kalau ada berarti artinya apa? Yang ditolong. Ada teman namanya Mahmud? Ada, berarti yang dipuji. Yang memuji namanya Hamid. Ya, ada teman namanya Hamid? Ya, nama pahlawan kayaknya apa? Hamid. Kalau di sini nama pahlawannya siapa? Siapa? Badaruddin ya. Bandar apa namanya? Lupa. Sultan Mahmud. Ya, berarti dia dipuji namanya. Mahmud, yang dipuji. Yang dipuji. Jadi mainnya gini, misalkan Hamida telah memuji, Yahmadu akan atau sedang memuji, Hamdan pujian, Hamidun orang yang memuji, Mahmudun yang dipuji. Ya, jadi perubahan sebuah makna kata. Kenapa berubah? Sekali lagi, wazan atau polanya berubah. Wazan atau polanya apa? Berubah. Sekarang wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Wazan isim fa'il untuk kata yang terdiri hanya 3 huruf asli saja adalah fa'ilun. Walaupun nanti wazan isim fa'il itu banyak, tapi yang kita bahas yang ini dulu, fa'il. Dengan adanya tambahan alif setelah fa wazan dan harokat ain wazan harus kasrah, jadi dibaca fa'i. Fa'i. Cara membuatnya, kataba artinya telah menulis, maka menjadi apa? Katibun. Nasara jadinya apa? Nasirun. Ada teman yang namanya Nasir? Ya, berarti artinya apa dia? Si penolong. Fataha jadinya apa? Fatih. Ya, maka di Jawa banyak Fatih. Ada Fatih ini, Fatih ini. Ya, itu dari bahasa Arab, artinya sang pembuka. Misalkan Gajah Mada julukannya apa? Fatih Gajah Mada. Berarti dia yang membuka daerah Nusantara, disebut Fatih. Ya, ada julukan-julukan kan? Fatih. Misalkan Muhammad Al-Ayubi misalkan, disebut dengan apa? Al-Fatih. Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka surat. Begitu. Mohon cara buatnya. Jadi tinggal dikiaskan dengan pola fa'ilun, nasirun, sobirun. Ada teman namanya sobir? Ada. Atau namanya jamak malah, sobirun. Atau sobirin namanya. Ya, itu dari isim fa'il. Ada yang namanya Malik. Ada punya teman namanya Malik, ada. Ya, berarti dia isim fa'il. Bedanya kalau di Indonesia nggak ada panjang pendek. Siapa namanya? Malik, selesai. Kalau orang Arab namanya apa? Malik. Ya, dipanjangin sama dia. Malik. Ya. Siapa namanya? Mahmud. Kalau kita kan cuma bilangnya apa? Mahmud, selesai. Tapi kalau mereka pakai mat. Ya, pakai mat. Abdurrahman. Ngomongnya panjang nih, Abdurrahman. Di sini siapa namanya? Abdurrahman, selesai. Enggak. Kalau di Arab panjang pendeknya apa? Dipakai. Wazan isim maf'ul untuk kata yang terdiri dari 3 huruf asli saja adalah maf'ulun. Dengan adanya tambahan mim sebelum fa wazan, ada mimnya di depan, ada tambahan di depan, imbuhan di depan. Dan harakat ain wazan harus dhammah, dibaca maf'u, serta tambahan waw sukun setelahnya. Cara membuat, kataba telah menulis menjadi apa? Maktubun. Nasara jadi mansurun. Apa lagi? Ghadaba jadi maghdubun, dan seterusnya, tinggal diikutkan. Untuk lebih lengkap perubahan apa saja yang ada pada isim fa'il dan isim maf'ul, perhatikan tabel di bawah ini. Dilihat bukunya halaman 53. Yang hijau bukunya, jangan yang merah, yang biru. Yang mana bukunya? Hai, assalamualaikum.
Bukunya warna apa? Warna hijau. Ya. Halaman berapa? Halaman 53. Masih kecil nggak apa, yang penting perhatian, fokus. Nanti kalau sudah besar supaya terbiasa fokus. Ya, barakallahu fikum. Perhatikan bacanya dari kanan ke kiri. Jenisnya muzakkar, jumlahnya mufrad, musanna, jama'. Nah, lihat buku antara satu dengan yang lainnya itu saling ada hubungan. Padahal kita belajar mufrad, musanna, jama' di mana belajarnya tadi? Di nahwu, tapi masuk juga di dalam ilmu sharaf. Ikuti bersama-sama. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Perhatikan bacanya jadi fa'ilani karena dia musanna. Kayak tadi, qalamun, qalamani. Ya. Fa'iluna dengan jama muzakkar salim. Bisa dibaca fa'iluna atau fa'ilina. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta marbutoh. Jadi fa'ilatun. Tinggal dikasih konde. Ya alhamdulillah. Ikuti lagi. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Disebut jama muannas salim. Kalau fa'iluna jama mudzakkar salim. Begitu. Sekali lagi, ikuti lagi. Daribun, daribani, daribuna. Yang perempuan daribatun, daribatani, daribatun. Perhatikan panjang pendeknya diberikan haknya. Sebagaimana antum belajar tajwid harus dikasih haknya. Makharijul hurufnya tempatnya di mana saja keluarnya dikasih haknya. Maka di dalam nahwu juga dikasih haknya. Mana yang mufrad, mana yang musanna, mana yang jama', mana yang muzakkar, mana yang muannas. Semuanya dikasih hak. Sekarang wazan isim maf'ul. Sama bacanya ada muzakkar, ada muannas. Ada mufrad, musanna, ada jama'. Ikuti maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya. Barakallahu fiik. Madrubun, madrubani, madrubuna. Madrubatun, madrubatani, madrubatun. Iya. Ya, belum kompak berarti masih ada yang belum hafal. Nanti dihafalkan lagi setelah selesai daurah, jangan ditinggalin. Walaupun mungkin dalam 2 hari antum fokus 1 bab labas. Yang penting ngerti, paham, dan wazan-wazannya dihafal. Wazan-wazannya apa? Dihafal. Nanti ketika baca Al-Quran, sekali lagi baca hadis, tebak wazan apa dia. Kalau nggak tahu wazannya, berarti perlu nambah apa? Hafalan-hafalan wazan. Bisa dipahami? Keterangan, jika dibaca daribuna maka artinya laki-laki banyak pemukul. Ingat nerjemahkannya, pemukul atau tukang pukul boleh. Jika dibaca madrubatun maka artinya satu perempuan dipukul. Jika dibaca daribatun maka artinya satu perempuan pemukul. Maka dipengaruhi oleh apa dia? Dipengaruhi oleh jenis dan bilangan. Itulah isim maf'ul atau isim fa'il dan isim maf'ul. Catatan, tasrif lugawi artinya lugawi itu turunan ke bawah. Tasrif lugawi isim fa'il dan isim maf'ul ini dipengaruhi oleh jenis dan bilangan, bukan dipengaruhi oleh domir. Kalau domir itu mempengaruhi fi'il, fa'ala, fa'ala, fa'alu, huwa, huma, hum, dipengaruhi terus. Tapi kalau isim fa'il yang mempengaruhi dia adalah jenis dan bilangan.
Untuk muzakkar maka mengikuti jama muzakkar salim. Adapun muannas mengikuti jama muannas salim. Baca dan ulangi terus sampai kalian hafal. Barakallahu fikum. Ya, hafalin satu ini saja sekali lagi. Nanti wazannya beda-beda, ikut sama dia. Perubahannya sama di ujung. Misalkan nanti ketemu isim fa'il bunyinya mufa'ilun. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'iluna, mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'ilatun, sama belakangnya. Maka dari awal sudah dimungkinkan. Ini ibaratnya lagi bangun pondasi. Kira-kira kalau bangun masjid yang berat itu bangun apa? Pertama pondasi, nguruk dulu, gali lagi, ya bikin cakar ayamnya dan seterusnya. Maka dikuatkan dulu dari awal. Ikuti sekali lagi. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Masyaallah. Allahumma barik. Latihan 1 seperti biasa, istilah titik-titik-titik di bawah ini. Perhatikan nomor 7. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Isim fa'il pada ayat tersebut adalah ja'ilun. Ya, terlihat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Isim maf'ul pada ayat tersebut adalah maghdub. Lah kok boleh pakai alif lam? Kan dia isim. Selama dia isim boleh pakai alif lam. Mafhum. Kok dibaca bi? Tadi dibaca maf'ulun. Lah itu ilmu nahwu yang main. Sedangkan shorof hanya memperhatikan harokat pertama sampai sebelum akhir. Dibaca maghdu, maf'u. Adapun bun, ban, bin itu yang main, yang berperan ilmu nahwu. Ya, yang berperan ilmu siapa? Ilmu nahwu. Maka kalau baca kitab gundul, kalau kita punya ilmunya, maka mudah untuk menganalisa. Mudah apa? Insyaallah untuk menganalisa. Latihan 2, jodohkan. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nasir ikut wazan apa? Fa'il. Lah kok dibaca nasirin bukan nasirun? Nah, itu yang main nahwu. Ilmu shorof mainnya cuma di nasi, jangan nasu, jangan nasoh, jangan. Sesuai dengan polanya. Bareng-bareng. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqatu ikut wazan? Ikut wazan? Fa'ilatun nomor 3 digarisi. Nomor 3B. Ya, kursi B3 kalau naik apa? Naik kereta, naik pesawat, kursi apa dia? B3. Bal nahnu mahrumun. Mahrumun ikut wazan? Maf'ulun. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B6 digarisi. Apa? Digarisi B6. Fi lauhim mahfuz. Mahfuz ikut wazan apa? Maf'ul. Nomor berapa? Nomor 5. Ahsan, barakallahu fiik. Begitu cara menjodohkan. Tugas, berlatihlah mengucapkan tasrif lughawi isim fa'il dan maf'ul berikut dengan baik dan lancar. Ada kata jalis, berarti orang yang duduk. Ayo sama-sama. Jalisun, jalisani, jalisuna. Jalisatun, jalisatani, jalisatun. Iya. Kalau masih bingung, lihat belakangnya, terus dibayangkan jalis gitu. Nah, sekali lagi, maksurun, maksurani, maksuruna.
Maksuratun, maksuratani, maksuratun. Iya. Mohon, gampang apa gampang? Susah. Aduh, udah begini suruh ngapa lagi? Ya, makanya pelan-pelan saja. Yang penting ada target. Yang penting ada target, niat untuk belajar fokus. Ya, jalis apa artinya? Orang yang duduk. Khosir, apa artinya khosir? Orang yang rugi. Hadir, orang yang hadir. Sudah jadi bahasa Indonesia. Para hadirin dan hadirat kan gitu kadang Pak Kiai. Ya, bapak-bapak yang terhormat, para hadirin dan hadirat. Nah, itu bahasa mana? Bahasa Arab isim fa'il. Amil, apa amil? Pekerja, orang pekerja. Hamil, orang hamil atau orang membawa. Makanya wanita hamil dikatakan hamil karena dia sedang membawa, yang membawa kandungan. Maksurun, apa? Patah, yang dipatahkan. Matlub, yang dicari, yang diminta, yang dituntut. Maktub, yang ditulis. Maklum, yang diketahui. Sudah jadi bahasa Indonesia. Harap maklum katanya. Ya, pakai kaidah afwan gitu. Harap maklum ya. Belum ada nih hari ini nih. Harap maklum. Padahal sudah janji-janji ditagih. Dia bilang apa? Afwan belum ada. Harap maklum. Apa harap maklum maksudnya? Harap di ngertiin gitu. Harap dipahami. Mahrum, yang diharamkan, dan seterusnya. Yang B, ada surat Al-Waqi'ah ayat 55 bunyinya fasyaribuna syurbal him. Syaribuna ikut wazan apa? Fa'iluna. Nanti ditulis Waqi'ah 44 ayat 2, ayat 50, 28, 34. Ya, cari wazannya apa? Ya, ditulis di sebelahnya. Begitu. Galeri istilah, isim fa'il apa, isim maf'ul apa, muzakkar apa, muannats apa. Kita tutup dengan kata mutiara. Ini lanjutan yang semalam. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, awalul ilmin niyah. Awal kali menuntut ilmu harus ada niat. Ya. Yang pertama kita bahas niat milih pelajaran itu masuk dalam kategori niat. Jangan tergoda dengan yang lainnya. Fokus satu pelajaran yang ingin dia pelajari. Kemudian bersihkan hati dia. Ya, setelah bersih, ikhlaskan belajar karena dia ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyahnya. Tauhid rububiyahnya pasti Allah yang akan memberikan saya rezeki ilmu, bukan yang lainnya. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah alim, karena Allah basir, karena Allah hakim, maka Allah akan meletakkan sesuai dengan tempatnya. Kalau memang hatinya bersih, hatinya tulus, hatinya jujur, ingin belajar, maka Allah yang akan menganugerahkan dia ilmu. Tsummal istima', istima' itu fokus. Jangan safar. Ya, belajar betul di sini duduk. Tapi pikirannya mana? Aduh, cicilan belum lagi, listrik belum beli lagi, ya anak SPP belum bayar. Nah, ini gak fokus. Ya, makanya terkadang anak-anak itu memang susah fokus. Maka didikannya memang harus ekstra. Ya, dan juga mungkin jangan terlalu lama buat mereka ya mencintai pelajaran. Mungkin sebelum belajar dikasih ya amanah, dikasih nasihat, terutama untuk nasihat ikhlas. Ya, perhatikan, ajari mereka kita itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa muraqabah, tumbuhkan kepada mereka rasa tanggung jawab. Ya, insya Allah taala akan tumbuh kepada diri si anak ya rasa ya kemandirian dan rasa kedewasaan. Tsummal faham, kemudian pahami. Apa sih maksud isim fa'il? Pahami. Apa sih maksud dari isim maf'ul? Pahami.
Setelah paham, dihafalkan. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Tsummal amal, amalkan, cari di Al-Quran mana isim fa'il, mana isim maf'ul, cari. Tsumman nasyar, ajarkan atau sebarkan. Insyaallah ta'ala ini menjadi ya langkah berkahnya sebuah ilmu, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, selesai kita dari bab ke-7, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Walhamdulillah. Capek ya belajar ya? Hafal nggak isim fa'il? Ayo. Nanti dihafalin ya. Nanti apa? Dihafalkan. Mana lagi? Ada datang semua kan nih? Yang kecil-kecil hadir semua? Hadir. Bismillah. Kita masuk taisirnya. Sama kita masuk bab ke-7. Kita masuk apa? Bab ke-7. Buka halaman berapa buku birunya? Halaman 50. Halaman berapa? 50. Bab ke-7 judulnya Zahir dan Dhamir. Sudah satu paket pasangan. Setelah kita mengenal pengelompokan isim, yang pertama berdasarkan jenisnya. Ada berapa macam isim ada jenisnya? Berdasarkan jenis? 2, muzakkar dan muannas. Yang kedua berdasarkan apa? Bilangannya. Ada berapa? 3. Apa saja? Mufrad, musanna, jama'. Jama' terbagi menjadi berapa lagi? 3. Jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Bisa dipahami? Ya, ini namanya belajar kaidah. Ini belajar rumus. Kalau antum belajar rumus lughah, nah itu sebetulnya untuk belajar hiwar, ya, belajar memahami kosakata, belajar membuat kalimat. Walaupun mungkin kaidahnya sedikit, tapi nahwu itu khusus untuk pembahasan kaidah-kaidah. Sebagaimana belajar mustalah hadis. Kalau baca Sahih Bukhari, ya belajar hadis, namanya riwayat. Tapi belajar istilah-istilah yang ada di dalam hadis itu disebut ilmu diroyah. Ya, apa saja di dalamnya, ada yang marfu, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang muttasil, ada yang syad. Itu belajarnya kaidah-kaidah. Sebagaimana ketika baca itu sekedar riwayat, tapi kenapa ini dibacanya dhamma, ini kasrah? Nah, itu ilmu diroyah namanya. Nah, itulah ini kitabnya, berisi tentang kaidah-kaidah. Yang ketiga adalah berdasarkan wujudnya, keberadaannya, terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama zahir. Apa itu zahir? Isim yang menunjukkan makna tanpa perlu melihat orang pertama, tanpa melihat orang kedua ataupun ketiga, langsung disebut benda atau namanya. Contohnya Zaid, langsung disebut, wahai Zaid. Ya, itu namanya zahir. Tapi kalau dia bilang dia itu, nah diganti, nggak disebut namanya. Dia adalah, nah itu namanya dhamir. Misalkan saya namanya Mulki. Mulki mau pergi ke pasar, berarti Mulki namanya zahir. Tapi kalau diganti, saya mau ke pasar, berarti saya itu namanya apa? Dhamir. Kira-kira kalau ngomong bahasa Indonesia, enakan pakai dhamir atau pakai zahir? Ya, misalkan enakan nyebut nama sendiri atau pakai dhamir? Kira-kira kalau ngomong pakai dhamir ya, enak ya. Malu ya kalau nyebut nama ya, terlalu sopan. Ya, begitulah. Boleh diganti, tergantung nanti kondisinya. Mafhum? Contoh lagi, rajulani, 2 laki-laki, ini zahir. Muslimuna, 2 kaum muslimin. Bisa diganti nanti domirnya jadi hum, mereka. Kalau rajulani bisa diganti domirnya jadi huma, mereka berdua.
Tapi kalau yang namanya zahir langsung disebut nama atau bendanya. Sayyaratun mobil, imra'atani dua perempuan, mukminatun kaum mukminat. Nah, langsung disebut orangnya, bendanya, namanya. Maka disebut zahir. Disebut apa? Zahir. Yang kedua, domir adalah kata ganti atau isim yang menunjukkan makna dengan melihat orang pertama, kedua ataupun ketiga. Contohnya huwa. Apa huwa artinya? Dia. Ya, dia yang mana nih? Si Z. Disebutkan Z berarti zahir. Tapi kalau cuma dia adalah, berarti domir. Kalau dibilang Z adalah, berarti zahir. Bisa dipahami? Ya. Anta, apa anta artinya? Kamu. Misalkan siapa yang namanya Rifki kemarin? Mana dia? Iya. Misalkan Rifki mau kemana? Itu zahir atau domir? Zahir. Kalau langsung anak sebut kamu mau kemana, berarti apa? Domir. Begitu. Jadi isim ada yang zahir, ada yang domir. Anak, apa artinya anak? Saya. Begitu. Perubahan isim domir. Perhatikan, isim domir bisa berubah. Sebagaimana zahir bisa berubah. Kapan zahir berubah? Dari mufrad pindah ke musanna, pindah ke jama. Ini khusus untuk siapa? Yang zahir. Ternyata domir juga bisa berubah. Kita lihat pembahasannya. Perubahan pada isim zahir sudah kita lewati pada bab mufrad, musanna dan jama'. Baik yang muzakkar maupun yang muannas. Contohnya kitabun jadi apa? Kitabani atau kitabaini. Jamanya kutubun. Itu perubahan dia. Ya. Adapun untuk isim domir, maka perhatikan tabel di bawah ini. Maka isim domir bisa juga berubah. Mafhum? Kita mulai yang pertama, domir saja. Domir saja. Ikuti semuanya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, itu kalau dia sendirian. Ya. Anak nahnu tuh udah bisa nih. Anak kecil tuh cepat nangkapnya. Bapaknya dia teriak-teriak di rumahnya juga, insya Allah nanti anaknya, bapak gua ngapain gitu. Akhirnya terekam dia. Akhirnya insya Allah ta'ala ya memorinya mengingat. Sekarang kalau bersama isim zahir, jadi nempel. Zahir dulu baru domir. Gimana cara perubahannya? Perhatikan. Kitabuhu, asalnya kitabun sama huwa digabung jadi kitabuhu. Asalnya kan tadi dibacanya huwa, sekarang dibaca hu. Begitu. Ya, ikuti. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Padahal kan asalnya anta, antuma, antum. Tapi ketika bergabung berubah jadinya kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Maka ada dua kata di sini, ada zahir, ada domir. Berarti artinya kitabnya dia satu orang, kitabnya dia dua orang, kitabnya mereka, kitabnya dia perempuan, kitabnya dia dua orang, kitabnya mereka perempuan, kitabmu laki-laki, kitabmu dua orang, kitab kalian laki-laki, dan seterusnya. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Nah, itu domirnya jadi berubah. Sekarang nempel sama huruf jer. Ikuti anhu, anhuma, anhum. Anha, anhuma, anhunna. Anka, ankuma, ankum. Anki, ankuma, ankunna.
anni, anna. Ya, sama sebetulnya perubahannya ketika nempel sama zahir. Perhatikan sama. Nah, sekarang dia juga bisa nempel sama fi'il. Nempel sama fi'il. Ikuti doroba, doroba, dorobu. Lah mana doroba? Di dalam doroba ada domir huwa. Di dalam doroba ada domir huma. Tandanya mana? Berubah jadi alif. Jadi doroba alifnya itu domir huma. Dorobu mana domir humnya? Waw, jadi berubah jadi waw dia. Jadi dorobu wawnya itu adalah ganti dari hum atau perubahan dari hum, begitu. Dorobat, dorobata, dorobna. Sama, yang nempel-nempel ini pergantian dari hiya, huma, hunna. Dorobeta, dorobetuma, dorobetum. Ya, asalnya anta. Jangan doroba anta. Oh, bahasa mana itu? Bahasa Arab Indonesia nanti. Ya, mungkin yang pernah mondok-mondok di mana? Pesantren dari kecil misalkan dipaksa ngomong bahasa Arab, akhirnya Indonesia diarabkan. Ya. Mandoroba anta. Waduh, mandoroba anta nih. Siapa yang pukul kamu? Misalkan ada anak kecil nangis, pernah cerita yang masyhur, anak kecil nangis. Ya, karena anak kecil ini paham, kalau saya ngomong bahasa Indonesia saya malah dihukum. Ditanya sama musyrifnya, "Limada tabki?" kata dia. "Kenapa kamu nangis?" "Ana lamada-mada didoroba." Saya nggak kenapa-napa, dipukul. Jadi kan aneh bahasanya. Jadi perlu grammar. Perlu apa? Perlu grammar. Bukan hanya ngomong bahasa Arab tapi tidak ngerti kaidahnya. Tapi tidak ngerti apa? Kaidahnya. Ini banyak. Ya. Berbicara bahasa Arab tapi yang dari Indonesia. Jadi Indonesia diarabkan. Gitu lagi. Darabti, darabtuma, darabtunna. Nah, dorobti itu dari anti, sekarang berubah jadi dorobeti, gitu, dan seterusnya. Dorobetu, dorobna. Jadi tu adalah perubahan dari ana, sedangkan dorobna dari nahnu. Maka domir pun bisa berubah-ubah, tergantung nempel sama siapa. Kalau nempel sama zahir, ini dibaca ulang. Kalau nempel sama huruf jer, an, atau misalkan ila, ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ya, apalagi ilaika, ilaikuma, ilaikum, dan seterusnya. Ya, kalau nempel sama huruf jer. Kalau nempel sama fi'il yang kita telah hafal di fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Pada hakikatnya di dalamnya ada domir. Di dalamnya apa? Ada domir. Begitu. Isim domir pun bisa bergabung dengan fi'il atau kata kerja. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut seputar fi'il bi'idnillahi ta'ala. Nah, jadi konsepnya dari bab 4, 5, 6, 7, 4 bab ngebahas isim. Isim tandanya apa, jenisnya apa, bilangannya apa saja, wujudnya apa saja. Nanti bab 8, 9, 10 ngebahas khusus fi'il. Nanti 11, 12 digabung antara isim dan fi'il. Jadi sekali lagi buku ini masih membahas seputar kata, isim, fi'il, huruf. Belum bikin kalimat. Jadi persiapan panjang memang. Persiapan panjang tapi ada bobotnya. Ada apa? Ada bobotnya. Perhatikan fi'il itu apa, isim itu apa, fi'il itu atau huruf itu apa. Barakallahu fikum. Setelahnya catatan hubungan isim zahir dan domir itu sangat erat jika berada pada satu kalimat. Karena untuk membuat kalimat yang efektif kita tidak perlu lagi mengulang kata isim zahir yang sama, tapi cukup diubah menjadi kata ganti atau isim domir yang sesuai dengan isim zahirnya. Contohnya, nah itu salah ketik lah gitu. Ya, nunnya kelebihan.
N-nya kelebihan, contohnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Perhatikan kata Rabbika. Dan mohon ampunannya. Adanya hanya ini kembali ke mana? Rabbika. Nggak usah diulang. Misalkan kita belajar bahasa Indonesia, saya membeli apa? Saya membeli pulpen. Kemudian dia ulang lagi, saya membelinya. Nah, pakai saya membelinya. Nya ini kembali ke mana? Pulpen. Nggak usah diulang. Saya membeli pulpen seharga. Terus saya membeli pulpen warna. Nggak usah diulang. Cukup pakai kata ganti. Cukup pakai apa? Kata ganti. Begitu. Jadi Rabbika diganti dengan hu. Innahu hu kembali ke mana? Ke Rabbika. Sesungguhnya Rabbmu itu maha penerima taubat. Begitu. Jadi cukup diganti dengan domir. Ya, nggak usah diulang lagi isim zahirnya. Kepanjangan dan tidak efektif. Tidak apa? Tidak efektif. Misalkan antum mau nulis surat kemana, ke orang yang punya kepentingan atau apapun lah, biasanya kan ada surat menyurat. Ya, saya atas nama Mahat misalkan, atau kami atas nama Mahat ingin mengajukan apa, titik ditulis isinya apa misalkan. Nanti kalimat keduanya nggak usah lagi disebut, cukup pakai kata ganti. Cukup apa? Pakai kata ganti. Begitu. Barakallahu fikum. Selesai latihan 1, perhatikan nomor 4. Khalidina fiha abada. Itu salah ketik, bukan ibadah. Ya, masih banyak ternyata salah ketiknya. Seharusnya apa? Abada. Pada ayat tersebut isim domir bergabung dengan apa? Dengan isim, dengan fiil, atau dengan huruf? Fiha bergabung dengan apa dia? Huruf apa? Huruf jar. Fiha. Ha itu domir apa? Domir hiya. Begitu. Iqra wa rabbukal akram. Rabbuka ada ka itu. Kata bergaris bawah adalah domir apa? Anta, anti, atau antum? Anta. Irji'i ila rabbiki. Ki domir apa dia? Anti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata bergaris bawah adalah domir antuma. Begitu. Jadi domir pun bisa berubah-ubah. Jadi kalau zahir itu berubahnya dari mufrad, musanna, jama, sebagaimana yang kita lewati di bab 7. Tapi kalau domir pun bisa berubah. Maka lihat tabel yang tadi kita bahas. Bisa dipahami? Ya. Lanjut latihan 2. Lakum dinukum waliyadin. Perhatikan kata bercetak merah. Kum asalnya domir apa? Antum. Keterangannya mukhatab, orang kedua. Innaha alaihim muqsadah. Ha asalnya domir apa? Ha? Hiya. Keterangannya apa? Ghaibah. Keterangannya apa? Ghaibah. Ya, kalau ini terasa berat, ya 2-3 hari lah. Ya, belajarnya. Intinya ada target, pahami, hafalkan. Begitu. Nomor 3, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ada domir hum, apa asalnya? Ya hum asalnya. Keterangannya apa? Ghaib. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqna, ada domir apa di dalamnya? Nahnu. Kalau ana khalaqtu, berarti ada domir apa di dalamnya? Nahnu. Begitu. Ya, jadi domir itu banyak perubahannya dan seterusnya. Yang B, perhatikanlah ayat-ayat berikut, kemudian tentukan isim domirnya kembali ke isim zahir yang mana. Jadi yang namanya domir pasti datang belakangan. Domir ini kembali ke belakang, ke yang zahir. Kira-kira mana yang zahirnya? Contohnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada domir hum.
Kembali ke siapa dia? Musallin, jama muzakkar salim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu domir apa? Hu. Huwa. Kalau hiya ha. Kalau hu berarti domir apa? Huwa. Pernah dengar orang sufiah kalau zikir? Huwa lama-lama hu. Wafa nggak punya dia berarti tahu bahasa Arab nggak? Kembali ke mana? Hu ke Abu Lahab. Kembali ke Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jidha ha domir apa? Hiya. Kembali ke siapa? Imra'atuhu, wanitanya atau istrinya Abu Lahab. Sama imra'atuhu ada hu, kembali ke siapa? Abu Lahab. Begitu. Jadi saling melengkapi antara si zahir dan si domir. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya. Bagi siapa? Allah. Lahu hu domir apa? Huwa, kembali ke Allah. Begitu. Jadi menganalisa mana yang domir, mana yang zahir. Kalau ada domir pasti kembali ke belakang. Lah, kembali kemana dia? Nah, itulah cara tadabbur Al-Quran dengan mempelajari ilmu alatnya. Barakallahu fika. Tugasnya itu sebetulnya gampang. Cuma tinggal diisi huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, lengkapi sampai bawah. Cuma saja dia ada yang mudzakarnya, ada yang muannasnya. Muzakkar ada yang mufrad, musanna dan jama'. Cuma dipersulit saja. Ya, lebih dipersulit padahal gampang jawabannya. Galeri istilah isim dhamir apa, isim dhamir apa kita tutup dengan kata mutiara. Qala al-Imam Malik rahimahullah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan yang mendatangi. Ini hukum asal belajar. Datang offline, barokahnya lebih besar. Ya, bahkan para ulama mengatakan hukum asal belajar itu di masjid. Adapun madaris mulhaq. Madrasah itu mulhaq. Yang namanya mulhaq berarti ada syarat yang tidak terpenuhi, tapi karena ada sisi kesamaan akhirnya diikutkan. Tapi hukum asalnya di mana? Di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, ini hukum asalnya. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, mempelajari di antara mereka. Apa artinya, apa maknanya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan ya keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka apalagi yang online, yang online ikutnya kemana nih? Ya, maka dikatakan termasuk ad'af al-wasilah, selemah-lemahnya perantara untuk meraih ilmu. Bahkan terkadang barokahnya kurang. Lagi belajar ya pakai YouTube misalkan, sambil ngopi kebelet keluar dulu dia, ya ada anaknya datang main sama anaknya dulu, akhirnya apa? Tidak fokus. Akhirnya apa? Kurang fokus. Berbeda mungkin kalau dia sudah memiliki keahlian, memiliki alatnya, ya kemudian tidak didapati di dalam pelajaran, ternyata adanya di rekaman-rekaman, khususnya labas bagi orang-orang yang memang sudah memiliki keahlian, kemampuan. Tapi kalau baru pemula, maka ya terkadang itu ya barokahnya kurang sedikit, manfaatnya sedikit. Kenapa? Tadi karena kurang fokus. Ya, pengalaman lah ketika adanya corona. Bagaimana cara belajar dulu corona?
Merasakan pasti orang tua nih. Ya, tetap dibuka pakai Zoom mungkin, pakai Google Meet. Ya, gurunya capek jelasin pas dipanggil, Hamzah, Hamzah. Mana ini anak ini? Nggak tahu ya, mungkin dia entah kemana. Ya, kalau dinyalain videonya, alasan orang tuanya apa? Kuotanya cepet habis. Ya, akhirnya dimatiin semuanya videonya. Pas dimatiin juga orangnya entah kemana. Begitulah ya pengalaman dari adanya peristiwa corona menjelaskan kepada kita, ya tidak semuanya diraih dengan dunia digital. Tidak semuanya diraih dengan apa? Teknologi. Mafhum? Ada satu keberkahan yang mungkin akan dicabut atau bahkan hilang ketika itu tak dilaksanakan. Maka dengan duduknya di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan turun, sakinah, kenangan turun. Ya. Bahkan jikalau dia sabar, ya walaupun mungkin di awal tidak paham, ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Maka hukum asal al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu yang harus didatangi, dijemput, bukan yang mendatangi. Mafhum? Ya. Karena ya kita dulu belajar di Yaman, di Fiyush, itu kalau udah musim panas, luar biasa panasnya. Ya, rata-rata 45 derajat, matang. Ya, bahkan pernah sampai 50. Listrik nggak ada, mati semuanya. Ya, ternyata dengan kekurangan, dengan keterbatasan, justru itu yang memacu seseorang untuk apa? Lebih bersemangat untuk belajar. Tapi ketika sudah ada AC, sudah ada ini, semuanya wifi ada semuanya, terkadang apa? Melalaikan dia dari belajar. Malah asik dengan HP-nya, asik dengan mencari tempat yang dingin misalkan, dan seterusnya. Maka berbahagialah dengan keterbatasan yang ada. Dan ini sering disampaikan oleh Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala, warga Yaman, ya, dan juga orang-orang yang berada di Yaman dari orang asing, berbahagialah dengan keterbatasan. Ya, dengan adanya apa? Keterbatasan ini, dia bisa lebih fokus untuk belajar. Walaupun mungkin nggak ada listrik, ya, walaupun panas, dari pagi aja udah panas. Kita duduk gini aja nggak ngapa-ngapain nih, bercucuran keringat. Karena saking apa ya? Panasnya. Mau mandi, airnya apa? Panas. Ya, beli apa dulu? Beli batu es terkadang. Atau udah disimpan dari malam di ember, nanti pagi dipakai. Ya, anget-anget kuku kayak gimana sih? Kayak gitulah airnya. Ya, buat masak kopi sih masih bisa itu. Ya, tapi dengan keterbatasan yang ada, akhirnya apa? Memacu seseorang untuk lebih giat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah dahulu ingin mencari hadis, ya, di rumahnya Zaid ibn Harithah atau siapa. Pokoknya ada sahabat yang kibar. Diketuk tapi tidak ada jawaban, mungkin sedang istirahat. Akhirnya apa? Beliau tidur di depan pintunya. Ketika sahabat ini bangun keluar, kok ada yang mengganjar? Nggak taunya ada siapa lagi tidur? Abdullah ibn Abbas. Ya, ditanya, ada apa? Aku ingin mencari hadis, ingin bertanya tentangmu satu hadis. Kata sahabat yang besar ini, kenapa engkau tidak suruh orang saja panggil aku? Karena engkau adalah ahlul bait. Kami diperintahkan untuk mencintai dan memuliakanmu. Tapi beliau menjawab, tidak. Bukan seperti itu cara belajar. Cara belajar adalah menjemput, mendatangi. Maka luar biasa bagaimana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi SAW wafat, Abdullah bin Abbas umurnya masih 13 tahun. Masih berapa? 13 tahun, karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Dan Nabi hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Berarti ketika Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Kecil atau besar? Kecil, 13. Lulus SD lah ya. Lulus SD. Tapi lihat bagaimana kegigihan beliau belajar lagi sama sahabat-sahabat yang besar.
Ya, di usia 17 tahun beliau sudah bisa membuka majelis ilmu di rumahnya, membuka majelis tafsir, membuka majelis ya fikih, membuka majelis ini dan seterusnya. Siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka yang muda-muda ini punya contoh kalian, Abdullah ibn Abbas. Jangan contohnya Doraemon, Nobita lah. Tokoh-tokoh kufar yang mengajarkan kesyirikan. Ya, kalau minta sesuatu, mintanya sama siapa? Doraemon. Kalian minta sesuatu sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Karena Allah yang menguasainya, Allah yang merajai semuanya. Di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala segala perbendaharaan langit dan bumi. Maka doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, fakihkanlah aku di dalam agama. Ya Allah, mudahkanlah aku di dalam belajar. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menghafal. Doa. Ya, Ustaz saya masih kecil. Ya, justru dari kecil dibiasakan untuk senantiasa meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Itu yang bisa kita sampaikan dari bab keberapa? 7. Nah, ini keluar hukum asal nih. Seharusnya 3 ada evaluasi. Ini habis 3 4. Ya, bab ke berapa? Ke 7. Baru ada evaluasi. Bab 4 tentang isim. Bab 5 isim ditinjau dari jenisnya. Bab 6 ditinjau dari bilangannya. Bab 7 ditinjau dari wujudnya. Ada bahan murajaah. Kemudian baru evaluasi pilihan ganda 1 sampai berapa? 20. Baru bab 8, 9, 10 kita bahas tentang fi'il. 11 sampai 20 ngebahas lagi isim dan fi'il lagi, tapi digabung-gabung. Kalau ini dipisah-pisah. 4 bab tentang isim, nanti 3 bab tentang fi'il. Lah hurufnya mana? Sudah masuk di bab ketiga sebetulnya. Ya, walaupun cuma dapat bagian 1 bab. Tapi itulah yang dibahas kata dulu. Isim, fi'il, huruf, setelah ngerti baru bikin kalimat. Baru bikin apa? Kalimat. Dah? Ini mau sampai berapa sesi kita? Hah? Langsung lagi? Hah? Sampai jam 10. Gimana? Kurang 1/4. Nanti lanjut lagi nih ya. Masih kuat? Bismillah. Itu udah menye-menye. Kalau haus minum dulu ya. Hari insyaallah berarti kita langsung masuk ke tafsir lagi.